Halo semuanya, kembali lagi di channel Agung Legowo. Oke, di video kali ini kita sedang membahas tentang coding ya. Nah, jadi sebelumnya kita udah belajar tuh kan apa itu Python, apa itu Google Colab gitu ya. Nah, kita langsung sekarang masuk di codingannya. Nah, cuman sebelum kita masuk lebih lanjut ke teknis codingannya, nah di sini kita langsung bahas ke dasar-dasarnya dulu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk bahas dasar-dasar ini kita langsung belajar secara pelan-pelan ya. Kita belajar dulu dasar-dasarnya, bagaimana tentang variabelnya, bagaimana tentang tipe datanya gitu ya. Nah, cuma teman-teman nggak usah bingung dulu, kita langsung belajar pelan-pelan teman-teman ya. Nah, oke, udah seperti ini langsung teman-teman masuk di Google Colab. Nah, oke teman-teman, ini adalah untuk tampilan awal dari aplikasinya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada macam-macam toolsnya, ada macam-macam fungsinya. Cuman teman-teman nggak usah bingung dulu, teman-teman yang penting gunakan aja Pameng, kode, dan teks ini. Kalau yang lain-lain ini nggak usah pala kali karena kita nggak perlu gitu ya. Paling cuma dua ini aja kok. Nah, oke, di sini teman-teman kalau untuk membuat teks dan membuat kode dua hal yang berbeda ya. Kalau teks ini untuk membuat keterangannya aja atau judulnya. Di sini saya klik teks. Contoh ya, di sini langsung saya buat contoh di sini ya, program pertama. Oke, program pertama. Oke, dah sudah seperti ini kan. Ini saya tutup aja. Nah, oke, ini sebagai teksnya ya, sebagai judulnya. Nah, saya mau nulis kodenya nih di mana? Di kode ini. Tinggal diklik aja kodenya. Di sini kita buat ya. Nah, contoh di sini saya buat print di sini ya. Di sini saya buat, langsung kita buat hello world ya. Nah, oke, kalau udah seperti ini langsung kita jalankan. Cara jalankannya seperti ini, tinggal diklik runkan aja. Nah, oke, ini saya klik runnya, maka akan dia sudah berjalan. Nah, maka dia sudah berjalan. Nah, jadi ini adalah sebuah apa ya, kalau dibilang itu ini sebagai perintah lah. Nah, jadi komputer itu juga ada perintahnya teman-teman. Nah, komputer itu ada juga perintahnya. Nah, perintahnya apa? Namanya print. Jadi print itu sebuah arahan di mana kita untuk menyuruh komputer menampilkan programnya. Nah, kalau kita kan print ini kan kalau nah kita kan kayak menyuruh gitu ya. Halo, tolong ambilkan gelas gitu ya. Nah, di komputer kita menyuruh mereka print hello world, print tolong tampilkan kata hello world, maka kan yang muncul tulisannya adalah hello world. Nah, jadi ini ya hello world. Nah, oke, saya mau langsung buat lagi kode lain lagi. Caranya gimana? Nah, ini tinggal klik aja teks, tambahkan teks di sini, kita tambahkan contoh di sini saya buat variabel. Udah, saya buat variabel, di sini saya tutup. Nah, di sini saya mau buat kode kedua. Caranya gimana? Langsung klik tambah kode. Nah, tambah kode. Oke, sudah muncul ya. Ini sudah muncul di sini. Nah, jadi untuk membuat variabelnya ini gimana? Nah, jadi apa sih? Tapi sebelum itu saya jelasin dulu ya, apa sih itu variabel. Nah, jadi teman-teman, variabel adalah, jadi dalam kode itu namanya variabel gitu ya. Pasti teman-teman tuh udah nggak asing lah dengan kata variabel itu apa sih variabel. Nah, oke, saya jelas ya. Jadi variabel dalam pemrograman adalah tempat atau wadah yang berfungsi untuk meletakkan sebuah nilai atau sebuah data. Nah, jadi variabel adalah tempat atau wadah yang berfungsi untuk meletakkan sebuah nilai atau sebuah data. Nah, jadi dalam coding itu variabel itu sangat berfungsi ya teman-teman ya. Karena kan variabel itu kalau nggak ada variabel itu maka datanya itu nggak akan ada gitu. Nah, karena ini tempat meletakkan sebuah data. Nah, kalau kita analogikan di kehidupan sehari-hari, variabel itu ibaratnya lemari. Nah, variabel ibaratnya adalah sebuah lemari. Sedangkan data atau nilai itu disebut dengan adalah bajunya. Nah, variabel adalah lemarinya dan nilai atau datanya adalah bajunya. Jadi baju dimasukkan dalam lemari, berarti nilai dimasukkan ke dalam variabel. Nah, contohnya di sini saya buat contoh di sini saya buat nama gitu ya. Nama di sini sama dengan, nah, jadi disinilah kita mendeklarasikan variabelnya. Artinya kalau saya buat seperti ini, berarti ini adalah variabelnya. Variabelnya namanya adalah nama. Bebas, teman-teman bebas, nggak mesti ngikut kayak saya. Yang penting ini aja. Sesuai teman-teman mau juga bebas ya. Di sini saya buat nama saya contoh Agung. Oke. Saya buat nama saya Agung di sini. Nah, di sini saya saya sini aja ya. Agung. Nah, di sini saya buat kasih nama umur. Umur. Nah, umur saya buat umur saya itu 25 ya. Saya buat umur saya 25. Nah, oke. Di sini langsung masukkan untuk printnya. Nah, jadi print ini kan fungsinya untuk menampilkan kan. Nah, saya mau menampilkan nih variabel saya, makanya saya buat di sini print. Oke, print, saya buat buka kurung, saya masukkan adalah nama. Saya masukkan nama. Nah, cara menjalankannya sama seperti tadi ya. Cara menjalankannya adalah klik yang ada di sini. Tinggal kita klik.
Maka dia akan menampilkan Agung. Kenapa dia menampilkan Agung? Karena dia menampilkan variabel, memanggil variabel nama. Diisi variabel namanya apa? Agung kan? Berarti dia menampilkan Agung gitu ya. Nah, jadi ibaratnya di sini nama itu kalau kita analogikan di sini nama itu ibaratnya lemari. Nah, ini disebut dengan nama. Nama ibaratnya adalah lemari. Nah, sementara di sini Agung itu adalah baju. Nah, berarti sini lemari ini variabel, ibaratnya adalah nama tadi, sementara baju atau nilainya itu adalah nama Agung tadi. Nah, berarti kan variabel adalah tempat meletakkan sebuah nilai. Analogi seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Jadi, nama ini ibaratnya adalah lemari. Nah, umur Agungnya ini ibaratnya adalah baju. Nah, jadi seperti ini ya konsepnya. Berarti kan baju di dalam lemari. Nah, sementara ini Agung di dalam nama. Berarti data di dalam variabel. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bahas untuk selanjutnya ya. Nah, di sini langsung bahas ke tipe data. Oke. Nah, jadi tipe data itu apa sih tipe data itu? Nah, tipe data adalah data di komputer yang punya atau memiliki jenis data yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap program itu dia punya datanya yang berbeda-beda ya. Nah, jadi datanya itu apa aja? Nah, disebut dengan tipe datanya. Data itu kan macam-macam ya. Nah, di sini salah satunya data itu ada apa aja ya? Macam-macam ya gitu ya. Kalau datanya itu ada string gitu, integer. Nah, kalau string itu tipe data yang berisi huruf. Nah, sementara integer adalah tipe data yang berisi huruf dan angka gitu ya. Nah, misalnya integer lah angka yang bulat gitu ya. Nah, di sini contoh saya buat sekali lagi ya. Saya buat teks, di sini saya buat tipe data. Nah, saya buat tipe data gitu ya. Saya tutupkan, di sini saya tutup. Oke, nah di sini saya tambahkan kode lagi. Nah, ada tipe data gitu ya. Nah, jadi tipe data itu apa? Tipe data adalah data yang berisi data di komputer memiliki data yang jenis yang berbeda-beda. Sebenarnya tipe data atau gampangnya tipe data adalah identitas dari datanya. Nah, data kan ada macam-macam ya. Ada namanya string, ada namanya integer, ada namanya float, ada namanya boolean gitu ya. Nah, di sini contoh saya pakai datanya adalah string. Nah, tipe data string itu gimana? Nah, tipe data saya lupa. Nah, di sini ada string ya. Jadi stringnya itu adalah di sini ada tipe data ya. Contoh tipe data pertama adalah string. Nah, string adalah tipe data yang berisi teks gitu ya. Nah, jadi di sini contoh di sini saya buat nama ya. Buat di sini nama oke. Nah, saya buat nama. Di sini saya buat sama dengan Python ya. Di sini sama dengan saya buat Python gitu ya. Nah, ini saya buat data yang berisi adalah string ya. Nah, oke, terus di sini selanjutnya di sini saya mengganti nama, ada tipe data namanya integer. Nah, jadi integer di sini saya buat integer. Integer ini adalah tipe data apa? Integer adalah tipe data yang berisi angka atau bulat ya. Nah, jadi tipe data yang angka dan bulat. Nah, jadi di sini integer saya buat kasih nama contoh umur ya. Umur udah. Di sini saya buat sama dengan 20. Nah, ini tipe data integer ya. Ini tipe data angka bulat gitu ya. Nah, ini saya buat tadi integer. Saya buat kalau dia string saya namanya teks. Nah, sedangkan integer di sini saya buat angka bulat. Nah, angka bulat. Oke. Nah, di sini saya coba lagi. Nah, yang ketiga ada tipe data namanya float gitu ya. Di sini namanya tipe data float. Jadi float adalah tipe data angka desimal. Nah, float angka desimal gitu ya. Tipe data angka desimal. Nah, di sini angka desimal berarti dia kayak angka yang berdesimal. Contoh ada 170, ada 180, sekian karena angka desimal ya. Sini saya buat angka desimal. Saya buat di sini tinggi gitu ya. Contoh tinggi sama dengan ada contoh sini 170,5 itu angka desimal ya. Nah, terus ada tipe data namanya boolean. Jadi boolean itu adalah benar atau salah, artinya true atau false gitu ya. Di sini saya buat hashtag boolean. Udah. Di sini saya buat sama dengan boolean gitu ya. Boolean tipe data benar atau salah. Di sini benar atau salah. Oke, benar atau salah. Nah, di sini saya kasih nama adalah string. Oke, nah di sini namanya adalah true. Kalau true tandanya benar dan kalau false saya buat di sini true artinya benar. Nah, dan
Kalau dia false set tulisannya adalah salah. Nah, ini disebut dengan tipe data ya. Nah, jadi di sini ada string, ada tipe data yang berisi teks ya. Nah, contoh di sini namanya nama, ada namanya Python. Nah, kalau dia integer, ada tipe data untuk angka bulat. Contoh sini angka bulatnya umurnya 20. Contoh saya kasih nama umur 20 ya, seperti tadi di sini. Atau sini ada float, angka desimal. Ada tipe data untuk angka desimal. Contoh di sini angka desimal adalah 170.5. Di sini ada boolean, ini boleh bulat ya, sorry agak typo. Ini ada boolean, nanti tipe data yang berisi benar atau salah, atau string true benar dan false artinya salah. Nah, jadi tipe data ini adalah kalau kita analogikan, ini tipe data itu ibaratnya seperti ini ya, seperti diibaratkan kebutuhan dapur yang berbeda-beda. Nah, kalau dapur kan beda-beda ya. Contoh sini ada beras, ada gula, ada apa lagi, ada minyak gitu ya. Nah, kalau dalam komputer tipe data juga seperti itu, dia berbeda-beda. Kalau dia string dia ibaratnya adalah teks, kalau integer untuk angka bulat dan float angka desimal. Nah, dan boolean itu benar atau salah. Nah, kalau di dapur ini seperti ini analoginya ya. Ini contohnya integer, ini contohnya string, ini contohnya boolean. Nah, itulah tipe data. Nah, oke. Terus selanjutnya ada pengantar atau input. Nah, jadi input ini seperti yang saya jelasin tadi teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti input tadi ya. Input adalah kalau dalam bahasa Indonesia adalah masukan. Nah, artinya kita memberikan masukan ke komputer. Nah, maka masukannya itu apa? Masukannya seperti ini. Print sama dengan hello world. Itulah masukan dari inputnya. Nah, oke. Sementara itu kalau dia di sini dianalogikan itu input itu ibaratkan kayak kita memberikan perintah ke kasir ya. Nah, kan kita ada tuh memberikan perintah ke kasir tuh kan. Nah, kita memberikan arahan atau memberikan perintah ke kasir. Jadi ibaratnya seperti itu ya kalau di dalam dunia keseharian kita. Nah, oke, selanjutnya di sini ada operasi matematika. Nah, jadi operasi matematika itulah operasi yang melibatkan matematika di dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau dalam operasi matematika itu kan ada simbol dan ada fungsinya. Jadi setiap simbol itu ada juga fungsinya. Nah, contoh kalau umpamanya tambah, dia logonya tambah, fungsinya menambah. Kalau dia ngurang berarti mengurang. Kalau dia bintang artinya kali. Nah, bintang itu untuk kali gitu ya. Nah, kalau dia slash seperti ini tandanya adalah bagi. Nah, oke. Kita langsung operasi di sini ya. Di sini saya buat kode baru di sini. Langsung saya tambahkan teks. Di sini saya buat untuk matematika ya. Nah, di sini langsung saya buat operasi matematika. Nah, ini langsung saya tutup. Nah, ini kalau dia seperti ini kayak mana? Tinggal klik aja. Kalau kita mau nurunin kita klik sampai dia paling bawah ya. Nah, saya tambahkan aja kodenya ya. Nah, di sini contoh kalau operasi matematika itu kan ada tambah, ada kurang, kali dan bagi ya. Nah, ini langsung saya tambahkan ya. Kalau dia tambah itu contohnya seperti ini ya. Ini misalnya sebuah di sini A sama dengan 10 ya. A sama dengan 10. Nah, oke, kita buat enter di sini. Kalau B sama dengan 5. Nah, oke. Berarti kalau saya buat di sini hasilnya adalah sama dengan A ditambah B gitu ya. Oke. Hasilnya A ditambah B. Di sini langsung saya buat print buka kurung, saya buat hasil. Nah, oke. Nah, saya jelasin ya. Jadi di sini kita membuat ini tetap namanya variabel ya. Coba variabel baru. A saya kasih nilai sama dengan 10. Sedangkan B sama dengan 5 gitu. Jadi hasilnya berarti A tambah B. Berarti A ditambah B berarti sama dengan 10 tambah 5. Nah, saya mau di sini tulisannya print berarti hasil. Berarti kita ingin menampilkan hasil. Hasilnya dari sini A ditambah B. Saya tambahkan berarti sama dengan 15. A ditambah B sama 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada kurang, ada bagi, ada kali. Nah, di sini coba saya kurang. Kodenya di sini saya ganti tambah, saya buat kurang. Nah, di sini saya jalankan sama dengan 5. 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, coba di sini saya buat kali. Di sini saya buat kali, saya kalikan 10 dikali 5 sama dengan 50. Betul ya? Nah, di sini saya bagi ya. Kalau bagi dia slash ya, garis miring. Nah, saya bagi 10 dibagi 5 sama dengan 2.0. Nah, jadi seperti itu ya untuk operasi dari matematika. Oke, teman-teman. Sekian video kali ini ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita buat part 2-nya biar nggak terlalu panjang ya. Oke.
Kalau teman-teman jangan lupa subscribe ya. Kalau teman-teman suka silakan di like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat silakan share ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.